Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Kita sedikit belajar tentang strategi pendampingan. Dalam melakukan pendampingan, di sini hanya akan dibahas 3 strategi saja di antara beberapa strategi yang ada. Ini dipilih 3 karena ini yang paling sederhana dan memungkinkan untuk dilakukan oleh pemula. Yang pertama adalah pendampingan secara individual, pendampingan secara komunitas, dan pendampingan berbasis pelatihan. Pendampingan secara individual ini, contohnya kita memulai dengan tetangga, keluarga, kenalan atau teman, lingkungan terdekat, atau anggota komunitas. Kita bisa melihat ke tetangga sekitar yang menjadi pelaku usaha yang sekiranya produknya sesuai dengan skema self-declare atau dengan keluarga terdekat atau kenalan atau lingkungan atau anggota komunitas atau siapa yang kita kenal di antara mereka, minimal 1 orang yang bisa kita jadikan sebagai pemanfaat dari program sertifikat halal ini. Berikutnya, pendampingan secara komunitas. Kita mengajak atau berinteraksi dengan grup UMKM, grup arisan atau grup hobi atau grup apapun yang menurut kita atau dalam pandangan kita di dalamnya memiliki anggota yang merupakan pelaku usaha di mana produk mereka sesuai dengan program sertifikat halal gratis ini. Nah, kita mendekati grup atau komunitas yang ada, yang kita ketahui yang ada di sekitar. Kalau misal kita akan lebih baik atau lebih ideal kalau kita mendekati atau kenal dengan grup UMKM. Saat ini grup UMKM hampir ada di setiap desa, setiap kecamatan, kabupaten itu pasti ada. Kalaupun misalnya tidak ada yang kita kenal, kita bisa ke grup arisan. Tidak ada lagi bisa ke grup hobi, umpamanya grup senam ya, atau grup kesenian atau apapun itu. Di antara ini mana yang sekiranya kita kenal, kita bisa mencoba menghubungi mereka di grup komunitas ini. Kemudian yang ketiga, ini pendampingan berbasis pelatihan. Ini bisa dilakukan dengan mengadakan sendiri dengan menggandeng organisasi, umpama dengan PKK desa, PKK RT, atau PKK RW. Nah, kita juga bisa ikut dalam pertemuan yang diadakan oleh organisasi tertentu yang sesuai dengan sasaran dan dengan seizin ketua organisasi. Jadi di sini ada 2 opsi. Pertama, kita mengadakan sendiri acara dengan mengundang anggota organisasi seizin dengan ketua ya. Ataupun kita bergabung dengan acara mereka, seumpama ada PKK desa atau RT atau RW yang melakukan satu pertemuan, kita bisa meminta izin kepada pengurusnya untuk meminta waktu mengadakan sosialisasi. Terserah, ini sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, disesuaikan dengan kondisi ya, dan juga dengan tentu saja dengan kita berkomunikasi dengan mereka sekiranya mana yang bisa dilakukan. Nah, 3 cara ini adalah 3 cara sederhana yang bisa kita lakukan. Nah, di antara 3 ini, yang secara individual, secara komunitas atau berbasis pelatihan, tinggal kita pilih mana yang kita bisa, yang kita mampu. Kalau secara pelatihan mungkin belum memungkinkan, atau secara komunitas mungkin merasa belum ada yang kenal, minimal yang paling sederhana itu bisa kita lakukan pendampingan secara individu. Nah, namun sebelum kita melakukan ini, satu hal yang wajib kita kuasai dulu adalah materi-materi pelatihan yang sudah kita dapatkan. Kita kuasai dulu syarat dan ketentuan dari sehati itu seperti apa, baru nanti kita mencari pelaku usaha ya dengan strategi pendampingan secara individual ini.
Ini adalah yang individual, ini yang paling sederhana atau minimal, ini yang harus kita lakukan. Syukur-syukur bisa melakukan dengan cara yang ketiga ini, yang sosialisasi, karena ini menjangkau orang lebih banyak. Walaupun mungkin di antara 50 orang yang datang mungkin hanya 10 yang cocok atau yang sesuai dengan skema sehati. Semakin banyak bisa jadi semakin besar ya peluang untuk mendapatkan pelaku usaha yang sesuai dengan kriteria. Nah, kemudian prinsip pendamping yang harus kita ingat pertama adalah tentu saja ramah ya. Kita harus ramah, sabar, tidak memaksa, tidak mengancam, tidak pungli, dan mematuhi norma yang berlaku. Saya kira ini nilai-nilai umum ya yang berlaku di semua tempat. Di semua tempat saya kira ini berlaku secara umum. Nah, demikian sekilas yang bisa disampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa diajukan di kolom komentar. Terima kasih. Selamat belajar, selamat praktek. Ingat, 1 belajar 3 kali praktek. Jangan banyak belajar tapi tidak praktek. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.